Oke, baik. Selamat siang. Selamat jumpa kembali di kelas digital Kak Fajar ya. Hari ini perdana kita akan coba belajar lagi seperti untuk kelas 7. Hari ini kita akan mulai dari bahasan pola bilangan. Nggak banyak yang akan kita bahas ya. Cuma sekedar pengenalan aja kalau pola bilangan itu seperti apa. Oke, langsung saja kita mulai dari model-model soalnya ya. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini nih, misalkan ada angka 500, 500, 500, titik, 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 terus nonstop gitu ya. Jika diteruskan dengan pola yang sama, maka angka ke-200-nya adalah angka 5 atau angka 0. Angka ke-2019 juga sama, angka 5 atau angka 0. Nah, banyak angka 0 hingga angka ke-200 ada berapa angka 0-nya gitu. Biasanya pertanyaan kayak gini nih. Gimana? Felis sudah belajar kayak gini belum, Felis? Sama Arya di sekolah? Lagi ya? Lagi Belum, belajar? belum Kak. Oh, Arya belum. Oke, cara ngerjainnya begini. Sekarang kita bikin dulu angkanya kan 500, 500 ya. Ya, ini 500. Terus lanjut 500, 500 lagi gitu kan. Nah, ini kita bikin dulu. Oke, dia nanya, jadi berulangnya setiap 3 angka kan. Nih, ini angka yang pertama, angka keduanya dari belakang ya. Ini angka ketiganya dari belakang. Jadi berulang setiap 3 angka. Berulang setiap 3 angka, kita tulis nih. Berulang setiap 3 angka. Nah, jadi kalau pembagiannya pas dibagi 3, itu angka yang terakhir. Berarti karena berulang tiap 3 angka, maka pas dibagi 3 itu pasti angka yang terakhir, nol yang terakhir. Kemudian kalau angka yang maaf ya banyak jadi nih, kalau angka yang pertama ini pasti pembagiannya ada sisa 1. Nah, ada lebihnya. Ada sisa 1. Kalau yang ini berarti ini sisa 2. Maksudnya gimana? Gini, angka ke-200 kan, kita ganti dulu ya. Angka 200, kalau 200 kita bagi 3 ya. 200 kita bagi 3, ini kan 6 nih. Ini 18. Kurangin. Sini kan jadi 2, turun 2 ya. Ini 0 turun jadi 20. Ini 6 lagi, 18. Sisanya 2. Nah, lihat nih. Lihat, ada sisa 2. Ada sisa 2. Ada sisa 2 gitu. Nah, kalau sisa 2 berarti dia angkanya adalah yang ini nih. Ya, jadi angka ke-200 adalah angka 0. Angka 0. 0 yang tengah ya. Gimana? Arya Felis paham nggak? Kan dia berulangnya setiap 3 angka. Setiap 3 angka berulang 500, 500, 500 lagi. Berarti polanya 500, 500, 500 gitu kan ya. Paham? Nah, kalau dia pas dibagi 3, maka 3 angka tadi, angka terakhirnya itu pasti pas dibagi 3. Angka yang tengah pasti sisa 2. Angka yang pertama tuh yang 5 itu pasti sisanya 1 gitu. Nah, nanti kalau di angka ke-200, tinggal 200 dibagi 3 karena tadi kan berulangnya tiap 3 kali. Nah, berarti ada 66 terus sisanya 2. Karena sisa 2, maka angka 0 yang tengah. Gimana? Area Felis paham nggak maksudnya? Riz, paham nggak? Paham Kak. Paham Kak. Kalau sinyalnya kurang bagus di chat aja nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kalau angka ke 2019, berarti ini 2019-nya kita bagi 3. 2019 kita bagi 3 ya. Coba 2019 bagi 3, pertama berapa dulu? 6 ya. Iya. Ini 18, kita kurangin ini 2, 21 ya. Iya. Ya, ini jadi 7. Nah, ini 21. Kurangin lagi 9-nya turun. Ini 3.
Ini 9 lagi, kurangin. Nah, sini 0. Jadi 2019 dibagi 3, ternyata 673 alias pas. Nah, ini angka 0 ini, menunjukkan pas dibagi 3. Pas dibagi 3. Karena pas dibagi 3, maka angkanya pasti adalah angka yang 0 yang terakhir ini. Ya kan? Jadi angka ke-219 adalah angka 0 juga, tapi angka 0 yang terakhir gitu. Paham gak ini? Arya, Riris, Felis? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham ya maksudnya ya? Ya. Gitu. Jadi kalau dia berulangnya tiap 3 kali dibagi 3. Kalau berulangnya tiap 7 kali ya dibagi 7. Nah, terus ditanya banyak angka 0 hingga angka ke-200. Banyak angka 0 hingga angka ke-200. Nah, berarti 200-nya kita bagi 3 lagi. 200-nya kita bagi 3 tadi udah sempat kita hitung ya yang ini nih. 200 kalau dibagi 3 kan 66. Berarti ada 66 ulangan. 66 ulangan. Maksudnya 500, 500, 500 udah sampai 66 kali. Paham? Udah sampai 66 kali. Terus ada sisa 2 kan tadi ya, ada sisa 2. Berarti terakhirnya titik, cuman kita tulis 5 sama 0 karena sisanya 2. Jadi cuman 50. 50 kan harusnya 500. Karena sisanya 2 berarti 5 sama 0 doang. Paham nggak gitu? Sampai situ dulu. Kalau ditanya banyak angka 0 hingga angka ke-200, maka 200 ya kita bagi 3 lagi, dapat 66 kali pengulangan, dan ada sisa 2 lagi angkanya yaitu 5 sama 0. Nah, oke, sampai situ paham Arya, Felis? Paham, Kak. Paham, Kak. Nah, ini kalau KPT tulis ulang sebelah sini dulu ya. Jadi ini kalau tulis 200, kalau dibagi 3, itu ada 66 ulangan, dan ada sisanya 2. Sisa 2 angka. Ya. 66 ulangan ini maksudnya adalah 500, 500, 500 sampai 66 kali. Sisa 2-nya kan harusnya tulisnya 500 ya, cuman 5 sama 0 doang. 0 belakangnya lagi nggak ada gitu. Nah, kalau dia nanya jumlah angka 0, jumlah angka 0 berarti ini nih, karena 66 kali berulang, ini kan setiap ulangan ada 2 angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, berarti angka 0-nya yang pertama 2 angka 0 kalikan dengan 66 ulangan ditambah yang dari sini cuma ada 1 kan, 1 sisa angka 0 ya gitu. Jadi angka 0-nya ada 2 kali 66 ulangan, ada 132 angka 0 tambah sisa 1 tadi yang dari sini. Nah, jadinya ada 133. Jadi jumlah angka 0-nya ada 133 gitu. Gimana? Arya, Felis, Riris, paham nggak? Paham, Kak. Kalau ditanya jumlah angka 0-nya, kalau bingung tanya aja nggak apa-apa. Arya ada mau tanya dulu ya, Enggak, Kak. ngerti ya? Ngerti, Kak. Ya, Arya penuh pengertian ya, kan Arya Saloka. Oke, jadi banyak angka 0-nya tadi ada 133 ya. 133 buah. Jadi kalau ada soal seperti ini ya, caranya seperti yang baru kita jelasin ya. Kita lihat dia berulang berapa kali, baru kita hitung. Pas dibagi 3, oh ada sisanya 2, oh sisanya 1 ini. Oke, kalau sudah yang seperti ini bisa, kita lanjut ke model soal berikutnya nih. Nanti ada soal seperti ini.
Tentukan 3 bilangan genap berturut-turut yang jumlahnya 120. Ini cara ngerjainnya, jangan pakai rumus-rumusan macam-macam. Ini caranya paling gampang begini aja. Karena dia bilang jumlahnya 120, ini jumlahnya 120 nih. Karena dia bilang 3 bilangan, maka kita bagi 3. Kita bagi 3. 120 dibagi 3 berapa? Felis, Arya, Riris. 40 ya? 40. Iya. Nah, berarti bilangannya adalah 40. Karena dia minta berturutan, maka sebelum 40 kan dia bilang bilangannya bilangan genap. Bilangan genap sebelum 40 pasti 38. Bilangan genap setelah 40 pasti 42. Nah, jadi bilangannya adalah 38, 40, dan 42. Nggak percaya kita dibuktiin nih. 38 tambah 40 tambah 42. Kita buktiin. 8 tambah 0, 8 tambah 2, 10. Ini 1. 1 tambah 3, 4 tambah 4, 8 tambah 4 lagi, 12, 120. Pas kan? Bener ya? Kebukti kan ya? Jadi bilangannya adalah 38, 40, sama 42. Ya, itu adalah 3 bilangan genap berturut-turut yang jumlahnya 120. Gimana? Arya, Felis? Gampang kan caranya? Paham? Paham. Paham, Ya, Kak. jadi kalau kita bagi 3, berarti yang 3 hasilnya itu adalah yang tengah-tengah. Nah, sekarang gimana kalau soalnya misalkan kita ganti? Ditanyanya 3 bilangan ganjil. Bilangan ganjil yang jumlahnya 315. Berarti tadi 315-nya kita apain? Kita bagi berapa? 3. Nah, dibagi 3 jadi berapa? Jadi 100 berapa? 105. 105. Iya, 105. Karena dia mintanya bilangan ganjil, maka ganjil yang sebelum 105, 100 berapa angkanya? 103. 103. Terus angka yang terakhirnya adalah 100 berapa? 107. Nah, iya. Di total benar pas 315 jawabannya nanti. Gimana? Garis? Paham garis? Paham, Kak. Kalau nggak ngerti tanya aja ya, nggak apa-apa. Gampang ya, jadi kalau ada soal yang kayak begini kelihatannya doang susah. Kalau udah bilang 3 bilangan ganjil berturutan, bagi 3. Hasilnya itu jadi yang tengah-tengah. 3 bilangan genap, sama bagi 3 juga, hasilnya yang tengah-tengah. Kita tinggal cari bilangan genap sebelum atau sesudahnya. Oke, kalau sudah yang seperti ini kita lanjut ya. Nah, kita baru masuk yang kesusah nih, agak susah nih. Nah, ketika lupa-lupa ingat nih. Angka bernilai satuan pada bilangan 2 pangkat 100 adalah, Felis ingat nggak? 2 pangkat 100 berapa, Felis? Enggak. Nggak bisa kan? Ngitungnya susah ya. Nah, ini cara ngitungnya ngerjainnya gimana? Begini. Yang bernilai satuan tuh maksudnya gini nih. Kita bikin dulu 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 hasilnya 2. 2 pangkat 2 hasilnya 4. Satuannya 4 ya. 2 pangkat 3 hasilnya 8. 2 pangkat 4 hasilnya 16. 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32. 2 pangkat 6 hasilnya adalah 64. Coba dilihat bilangannya. Lagi dulu ya. 2 pangkat 7 128. 2 pangkat 8 256. Coba lihat satuannya. 2, 4, 8, 6. Kemudian 2, 4, 8, 6. Berarti berulang tiap 4 kali kan ya? Ya kan? Berulang Iya. tiap 4 kali. Gitu. Nah, sekarang kalau dia 2 pangkat 100. Nah, ini kita tulis dulu nih. Bilangannya kan 2, 4, 8, 6. Berarti yang 6 ini yang paling terakhir adalah kalau pas dibagi 4 karena kan 4 bilangan. Nah, yang paling depan ini berarti kalau pembagiannya ntar lebih 1. Lebih 1, sisanya ada lebih 1. Yang 4 ini kalau dia lebih 2.
hasil pembagiannya. Yang 8 ini kalau dia lebih 3. Gitu caranya nantinya dulu. Nah, sudah berulang tiap 4 kali, berarti yang 2, 4, 8, 6. Angka 6-nya yang pas dibagi 4, angka 8-nya yang lebih dari 3, angka 4-nya pasti lebih 2, angka 2-nya pasti lebih 1 kalau pas dihitung-hitungan. Nah, sekarang kita mikirnya kan 2 pangkat 100 ya. Karena tadi berulang tiap 4 kali, maka kan ini 100-nya nih kita bagi sama 4. Ya, jadi angka 100-nya dibagi 4. 100 dibagi 4 berapa? 25. 25. Ada sisa nggak? Ada lebihnya nggak? Enggak. Nggak ada kan? Karena nggak ada 25 berarti dia adalah yang pas dibagi 4. Pas dibagi 4. Yang pas dibagi 4 satuan berapa? 6. Ya kan? Ya, bukan 2. Jadi angka bernilai satuan pada bilangan 2 pangkat 100 adalah angka 6. Karena pas dibagi 4 gitu. Kalau misalkan dia nanyanya 2 pangkat 103. Nah, misalkan dia nanyanya 2 pangkat 103. Berarti 103-nya kita bagi 4. 103 dibagi 4 ada sisanya enggak? Berarti 25. Sisa atau lebihnya berapa? 3. Lebihnya 3 ya? Iya. Lebihnya 3. Karena lebih 3, maka karena lebih 3 nih ya, lebih 3. Tadi yang lebih 3 itu angka berapa? 2, 4, 8, apa 6? 8. Yang 8 ya? Karena lebih 3, maka satuannya 8. Berarti jawabannya 8 kalau ya dia nanyanya 2 pangkat 103. Tapi karena dia nanyanya 2 pangkat 100, maka satuannya 6 yang jadi jawabannya. Gimana? Felis, Arya, Yana, Riris, paham? Paham, Ada Kak. bingung nggak? Masih nggak, bingung. Riris? Felis masih bingung dikit. Riris bingung nggak? Enggak, Kak, saya paham. Paham. Ya, jadi patokannya gitu. Coba nih Kak Fajar tambahin halaman dulu. Kalau misalkan tadi kan bilangannya berulang tiap 4 kali ya. 2, 4, 6, 2, 4, 8, 6. Kalau yang 6 ini yang pas dibagi 4. Karena berulang 4 kali. Nanti bikin satu-satu dari paling depan. Oh, ini ada sisa atau lebih 1. Kalau dibagi lebih 1 berarti angka 2. Angka 4 ini kalau dia dibagi 4 dia lebihnya 2. 8 ini kalau dia lebihnya 3. Sekarang pertanyaannya kalau dia 2 pangkat 2019. Nah, berarti angka satuannya berapa? Angka satuannya berapa? Tadi 2019 jadi dibagi berapa dulu, Felis? Dibagi sama, ini kan berulangnya tiap 4 kali kan? Iya. Ya. Iya. Maka dibagi 4. 2019 dibagi 4. Ini langsung 50. Ini 200. Ini 1. Ini 19. 19 bagi 4 berapa? 4 ya? Iya. 4. Iya. Ini 16. Kurangin. Ada lebihnya berapa tuh lebihnya? 3. 3. Lebihnya 3. Nah, karena dia lebihnya 3. Berarti dia satuannya yang mana? Yang 2, 8. 4, 8, 8, 6. Yang angka 8 gitu. Nah, gimana Felis? Sudah paham sekarang? Paham, Kak. Iya, gampang kan? Jadi kalau ketemu yang kayak gini jangan pusing-pusing ya. Easy, ini masih easy sebenarnya. Cuman karena nggak biasa aja. Kak Fajar aja ngajar ini nggak ada persiapan aneh-aneh, nggak ada persiapan macam-macam. Langsung ingat lagi materinya, langsung bisa lagi. Oke, satu lagi ya.
Coba ya soalnya nih, soal cerita biasanya ada kayak gini nih. Ada 3 buah lampu hias berbeda warna yang menyala bergantian setiap 2 detik. Ketika dinyalakan warnanya biru, biru, kuning, lalu nyala yang merah. Nah, ketika lampu nyala dengan pola yang sama terus-menerus, maka lampu yang menyala di urutan ke-20. Coba. Urutannya pertama dia bilang biru, biru atau B ya. Terus kuning atau K, terus nyala warna merah. Habis itu biru, kuning, merah lagi berulang-ulang. Berarti berulang tiap berapa kali? 20. Enggak, berulang tiap berapa warna? 3. Oh, 3. Tiap 3 Tiga. kali kan ya. Iya. Berarti kalau yang terakhir warna merah ya. Berarti ini yang pas dibagi 3 ya. Ini pas dibagi 3. Yang kuning ini kalau dia yang biru dulu yang paling depan, yang biru. Yang biru kalau dia ada lebih 1. Lebih 1. Kuning berarti lebihnya 2 ya. Oke, paham. Pintar. Lanjut ya. Warna lampu yang menyala pada urutan ke-20. Urutan ke-20. Berarti 20-nya dibagi berapa? Dibagi 3. Nah, 20-nya dibagi 3. 20 bagi 3 berapa? 6 ya. 6. 18 kurangin berapa? 2 itu. Sisanya 2 atau lebih 2. Oke, berarti karena dia lebih 2 berarti lampu warna apa? Kuning. Kuning. Ya, pinter. Karena 2 berarti warnanya kuning. Paham ya? Nah, coba sekali lagi yang B. Lampu yang menyala pada detik ke-42. Detik ke-42 kan tadi bergantiannya setiap 2 detik. Yang ditanya pada detik ke urutan ke 42 bagi 2 detik. Berarti kan tiap 2 detik ya. Berarti jadi 21 ya. Paham nggak? Urutan yang ke-21. Karena detik ke-42 ya. Nyalanya gantian tiap 2 detik. Berarti ini caranya ngerjainnya gimana? 21-nya dibagi berapa? 3. Dibagi 3 jadi berapa? 21 bagi 3? 7. Ya, jadi 7 pas ya? Iya. Nah, ada sisa nggak? Enggak. Nggak ada. Berarti lampu warna apa ini? Kalau pas? Merah. Iya, pintar. Lampu warna merah. Gitu. Gimana? Paham sudah? Arya, Felis? Paham. Chris? Ya, jadi kalau ketemu pola bilangan yang seperti ini masih pola bilangan yang cerita ya, belum pakai yang namanya aritmatika sama geometri. Kalau yang aslinya nanti diajarin aritmatika sama geometri tapi di bagian akhirnya ya. Karena itu inti materinya. Kalau yang ini cuma pengantar pola bilangannya. Oke, sampai sini paling yang bisa Kak Fajar ajarin untuk hari ini ya. Ada mau tanya dulu boleh silakan ya. Karena Kak Fajar juga belum bisa lama-lama dulu ngajarnya, harus ngajar kelas 12 lagi nantinya. Silakan Arya, Felis, atau